Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Damayanti di mata pelajaran Prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang kerajinan serat. Sama seperti pembahasan kerajinan tekstil di pertemuan sebelumnya, di pertemuan sekarang pun kerajinan serat yang Ibu bahas hanya pengertian, jenis dan karakter, serta teknik pengolahannya. Mungkin kalian ada yang bertanya, kerajinan tekstil aja belum habis, udah masuk kerajinan serat aja. Oke, Ibu jawab ya. Kerajinan tekstil dan serat ada dalam satu rumpun di aspek kerajinan dalam mata pelajaran prakarya dan saling berkaitan. Pengertian, jenis dan karakter, serta teknik pengolahan kerajinan serat dan tekstil pun ada dalam satu KD, yaitu KD 3.1. Memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Pengertian kerajinan serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Bahan baku tekstil ini merupakan bahan pembuat pakaian dan kebutuhan lain. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dalam hal ini kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja ya. Serat dari tumbuhan ada 4, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Sedangkan serat dari hewan ada 2, yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen. Ini adalah salah satu contoh serat yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Ada pohon kapuk dan domba. Nanti kita lihat ya, pohon kapuk masuk ke dalam serat tumbuhan yang mana, dan domba masuk ke dalam serat hewan yang mana, serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji kapas dan biji kapuk. Nah, ternyata pohon kapuk masuk ke dalam serat dari biji. Berarti bijinya sudah memenuhi syarat untuk diolah sebagai bahan serat. Serat dari batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang anggrek, batang melinjo, batang mahkota dewa, dan batang beringin. Serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya daun nanas, daun pandan berduri, daun mendong, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan masih banyak lagi daun yang bisa digunakan sebagai bahan serat. Serat dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Contohnya ada buah kelapa. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debus sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya, serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Penggolongan serat dari hewan kan ada 2, ada serat dari stapel dan serat dari filamen. Serat dari stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya pasti bulu domba yang paling banyak digunakan. Contoh lainnya seperti bulu unta dan bulu kelinci. Yang kedua ada serat dari filamen, yaitu serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat, lalu dipintal menjadi benang. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya.
seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik, seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Serat wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada pemintalan kapas menjadi benang secara manual. Yang kedua ada menggulung benang hasil pemintalan. Yang ketiga mewarnai benang dengan cara pencelupan warna. Setelah kering baru kita tenun kainnya. Sekian dari Ibu, semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.